فاق المداعي ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المداعي ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المداعي ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. Bismillah. 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 Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan akramat syahur. Futihat fi abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar. Syahru awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqan minan nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ashabil akhyar. Amma ba'du. Gugusan bintang tak cukup mengibaratkan gemilangnya tulus dan ikhlas para guru-guru kami membimbing kami dari huruf demi ayat, fasal demi bab, guna menjadikan kami orang-orang yang beruntung dunia dan akhiratnya. Maka ucapan takdim dan terima kasih tentu tak terukur kami persembahkan, wabil khusus kepada mudirul kami Kyai Ja'far Muhammad dan Ummah, wabil khusus kepada abah dan ummi, pengganti ayahanda, ibunda yang kasih sayang, cinta, serta doa-doanya semoga tidak lekang sepanjang masa. Begitu pula kepada rekan-rekan sejawat yang seatap, yang seiring langkah, seayunan bahu memperjuangkan cita-cita menjadi penjaga kalamullah. Semoga usaha kita senantiasa Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Tuhan sekalian alam, yang telah menciptakan serta menghadiahkan bulan Ramadan untuk kita umat akhir zaman. Sebagai bentuk kemurahan serta keagungan, walaupun kadang kita selalu lupa dan lalai dalam istiqomah menjaga ketaatan. Salawat serta salam semoga tercurah indah kepada Rasul junjungan yang 1400 tahun lalu sudah memupuk rindu, mengucap cinta kepada kita umatnya walaupun tak pernah bertemu. Beliaulah Sayyiduna wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang penyair berkata, bukan perpisahan yang aku tangisi, namun pertemuan yang aku sesali. Akan tetapi, bagi kita para pengembara yang haus akan ilmu berkata, semoga pada setiap temu dan sampai jumpa hanya ada ridha Allah Subhanahu wa taala pada setiap langkah kita. Semoga pada setiap temu dan perpisahan kita meningkatkan takwa.
Malam wadaah ini bukan akhir melainkan jeda, agar saling kita bisa sedikit meningkatkan menikmati jarak, agar kita menghargai setiap sedih dan tawa yang kita ukir bersama di pondok tercinta. Semoga Allah Sunan Lailatul Muwada'ah Ummahatul Mukminin wa Anwarul Mukhlasin, hari Sabtu tanggal 7 Maret 2026, 17 Ramadan 1447 Hijriah adalah: pertama, pembukaan; kedua, pembacaan kalam ilahi; ketiga, mahallul qiyam; keempat, sambutan dan mau'izatul hasanah; kelima, doa; keenam, jeda acara yang terakhir musafahah. Agar acara kita pada malam hari ini menjadi barokah, mari kita buka acara dengan pembacaan Ummul Kitab. Liridha'illahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan Ummul Kitab ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ukhtina Asyifa Sakominisa. Kepada Ukhtina, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن
كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ukhtina Asyifa Sakominisa. Acara yang ketiga Mahalul Qiyam yang akan dipimpin oleh santri Anwarul Mukhlasin. Waktu dan tempat dipersilahkan. اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الحق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك
عليه وعلى آله. Terima kasih kami ucapkan kepada santri Anwarul Mukhlasin. Acara yang keempat, sambutan dan mau'idatul hasanah yang akan disampaikan oleh Mudirul Ma'had Kyai Ja'far Muhammad. Kepada beliau dengan segala ta'zim dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah, malam yang penuh barakah di bulan Ramadan. Kita duduk bersama bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu kemuliaan yang besar. Semoga salawat-salawat yang kita panjatkan dibalas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cinta dan syafaat beliau di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa ada ngantuk? Jadi alhamdulillah ini malam muada'ah, malam perpisahan sementara, adalah malam yang penuh dengan kenangan, malam yang penuh dengan kemekahan, di mana setelah malam ini kita akan berjuang. Kalau kita di pesantren berjuang untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama, kita keluar dari pesantren berjuang untuk mengamalkan agama, menyampaikan agama. Ini sangat istimewa, yang mana negara ini harus betul-betul kita sunggui, betul-betul kita perhatikan dengan baik. Nah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini pilihan-pilihan Allah. Tidak semua orang yang ada di kampung kita Allah gunakan untuk belajar agama. Sekian banyak anak yang seumuran dengan kita, hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin yang mulia, ini pun penuh dengan ujian. Tidak semua orang yang dipilih itu menjadi orang yang terpilih.
Banyak juga kawan-kawan kita yang sama-sama masuk, sama-sama belajar. Hari ini mereka tidak dipakai lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hatinya, dirinya untuk mengamalkan agama. Na'udzubillah min dzalik. Artinya ini satu pembelajaran yang besar bagi kita, penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan kesungguhan, dalam arti bukan berarti setiap orang yang sudah masuk pesantren dia akan digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ilmu. Ada juga orang yang masuk pesantren hanya sekedar pelarian. Ada juga orang yang masuk pesantren ini Allah gunakan untuk menjadi ujian bagi kawan-kawannya. Maka untuk itu hadirin mulia, bagaimana hari ini kita betul-betul introspeksi diri kita. Saya ini dalam posisi yang mana? Orang yang akan Allah pilih untuk mengamalkan agama, atau hanya sekedar menjadi sebab orang lain mendapat pembelajaran. Kita tengok filosofi daripada padi. Ketika padi ini diletakkan dalam lesung, dalam media tumbuk, kalau zaman dulu belum ada mesin, dalam media tumbuk, terkadang padi ini ada yang terbuka, dia dengan tumbukan daripada lesung itu sendiri, alat menumbuk. Ada juga padi itu yang terbuka dengan gesekan dengan padi-padi yang lain. Tetapi ada juga padi yang hancur gara-gara dia bertabrakan dengan padi yang lain. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita ini menjadi orang yang terpilih mendapatkan ilmu langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada futuhat di situ. Hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ilmu langsung daripada Allah. Yang kedua, terkadang futuhat ini terbuka melalui teman-teman di kiri kanannya, teman-teman seperjuangannya. Ketika dia mampu mengambil pembelajaran itu sendiri, melihat kiri kanan kawan saya yang sama-sama masuk, kawan saya yang sama-sama berjuang dari awal, di mana mereka sekarang. Ketika itu Allah ketuk hatinya melalui sebab kawan-kawan dia. Yang ketiga hadirin yang mulia, ada juga sebab kawan tadi dia jadi hancur hatinya, sehingga dia menutup diri untuk tidak menerima ilmu, memilih untuk mundur ke belakang, membalik daripada keinginan awal yang dia maksud datang ke pesantren. Maka untuk itu di malam yang berkah ini saya senantiasa ingatkan, pertama sekali luruskan niat. Luruskan niat kita. Untuk apa kita datang ke pesantren? Untuk apa kita belajar agama? Ini betul-betul kita introspeksi niat kita. Kita datang ke pesantren semata-mata karena Allah. Ketika niat kita hanya karena Allah, apapun rintangan, apapun ujian yang datang kepada kita, maka tidak akan membuat kesan dengan niat kita. Yang kedua, ketika niat itu berubah di tengah-tengah perjalanan, maka jadikanlah
lingkungan sekitar kita menjadi pembelajaran, sehingga berubahnya niat di tengah masih bisa diselamatkan, yaitu kembali kepada niat awal, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga pilih kita dalam agama. Yang ketiga hadirin yang mulia, yang hancur di dalam niat ini adalah orang yang celaka. Kata Imam Syafi'i, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Siapa yang terputus daripada belajar agama, dia pulang tidak mau lagi belajar agama, maka takbirkan untuk dia 4 kali karena dia sudah mati. Artinya dia melihat ketika anak muda ini, ayatul fatah wallahi bil ilmi wa tuqa, idza lam yakuna la'tibaru li dzati. Kehidupan seorang pemuda ini hanya 2 perkara saja, ilmu dan takwa. Kalau dia tidak sibuk dengan ilmu, dia tidak sibuk dengan takwa, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti bangkai-bangkai yang berjalan saja. Tidak ada nilainya, tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang penting kita syukuri. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita untuk thalabul ilmi. Kedepannya kita mohon kepada Allah, ya Allah, setelah libur ini pilih saya kembali untuk belajar agama, pilih saya kembali untuk mendalami ilmu agama, untuk belajar bagaimana menunaikan perintahmu, belajar menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus ada senantiasa hajat kita kepada ilmu, harus ada perasaan butuh diri kita ini kepada ilmu. Maka dimilih, ini malam yang penuh barokah. Kita di malam ini bermuhasabah, sudah berapa banyak ilmu yang sudah kita dapatkan selama 1 tahun. Sudah berapa banyak hafalan yang sudah lengket di dalam hati saya selama 1 tahun ini. Dan sudah berapa banyak apa-apa yang sudah saya dapatkan bisa saya amalkan dalam kehidupan saya. Dan ini menjadi PR bagi kita semua. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Ini adalah perjuangan yang nyata. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, kata Nabi. Kita baru pulang daripada jihad yang kecil. Di pesantren itu kecil jihadnya. Kita bisa sholat, bisa bangun malam, bisa tilawat Al-Quran, bisa sholawatan. Karena dia mulia, suasananya memang suasana ketaatan di pesantren. Sebentar lagi kita akan menghadapi jihad akbar, jihad yang besar, berhadapan langsung dengan masyarakat umum, berlawanan langsung dengan hawa nafsu kita. Kalau di pesantren masih ada aturan-aturan. Tidak boleh bawa HP, tidak boleh keluar pesantren, tidak boleh berhubungan, tidak boleh ini, tidak boleh. Tapi sebentar lagi kita akan keluar ke alam bebas. 1 langkah kita keluar dari pesantren, maka semua yang dilarang itu langsung wujud di hadapan kita. Tinggal tergantung kita, mampukah kita menahan hawa nafsu kita, mampukah kita melawan daripada sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu menahan, kita termasuk menjadi ke dalam golongan orang-orang beruntung. Tapi kalau kita lalai, kita ikut nafsu, kita ikut syaitan, walaupun syaitan sedang dibelenggu, tetapi setan-setan yang wujud itu masih berkeliaran di hadapan kita. Hati. Maka satu orang santri harus senantiasa menjaga pribadinya sebagai santri, harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan keadaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa menjauhi maksiat,
untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan ustaz-ustaz yang ditinggal supaya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, berkah umurnya, berkah amalnya, berkah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua dalam majelis yang satu ini semoga bukan hanya di dunia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kembali dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa satu lagi, dunia sedang bergejolak. Kita doakan kaum muslimin yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kepada mereka kemenangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amal-amal mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara mereka daripada kejelekan orang-orang kafir. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan mereka daripada musuh-musuh mereka. Yang syahid Allah terima syahidnya. Yang ditinggalkan Allah berikan kesabaran, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mudirul Ma'had. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ibrah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kelima, doa yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Ustadz Ilham Diara. Kepada Al-Mukarram, waktu dan tempat dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك
بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير المسألتنا يا الله وخير ثوابنا وخير نجاحنا وخير حياتنا وخير مماتنا وثبتنا وثقل موازنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا الناس جميعا. اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فضل من الله وكفى بالله أليما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اذكر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدمت من جنبها وما تأخرت وما أعلنت وما أسرت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل رجالنا كرجال صحابة ونساءنا كنساء صحابية وبيوتنا كبيوت الصحابة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ولدنا ولدا صالحا ولدا عالما ولدا حافظا ولدا داعيا ولدا قارعا ولدا بركا ولدا نعما ولدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أمالنا أمالا مقبولا ولا تجعل أمالنا أمالا مردودا. اللهم اجعل أمالنا أمالا مقبولا ولا تجعل أمالنا أمالا مردودا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا
من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل في آخر حياتنا وكلامنا وإن انتهى أجالنا بكوننا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Ustadz Komaruddin. Acara yang selanjutnya adalah jeda. Kesempatan pertama kami berikan kepada tim Hadroh Anwarul Mukhlasin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tepuk tangan Kak untuk Alif Kak. Ini kalau juga nih mau maju nih. Tepuk tangan dulu.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ظهر دينه المعين بظهور النبي أحمد. ظهر دينه المعين بظهور النبي أحمد. يا هلا نبي محمد، يا هلا نبي محمد، ذلك الفضل من الله. يا هلا ظهر دين المعين بظهور النبي أحمد. ظهر دين المعين بظهور النبي أحمد. يا هلا نبي محمد، يا هلا نبي محمد، ذلك الفضل من الله. يا هلا مما قدير لما ظهر لأجله شق القمر. مما قدير لما ظهر لأجله شق القمر. وفهرج أهل المضار، وفهرج أهل المضار به على كل أنام. يا هلا ظهر دين المعين بظهور النبي أحمد. ظهر دين المعين بظهور النبي أحمد. يا هلا نبي محمد، يا هلا نبي محمد، ذلك الفضل من الله. يا هلا صلوا على خير الأنام، خير الأنام المصطفى بدر التمام، بدر التمام. صلوا عليه وسلم وسلموا، اشفع لنا يوم التحام يا حنانا. صلوا عليه وسلم وسلموا، اشفع لنا يوم التحام يا حنانا. ظهر دين المعين بظهور النبي أحمد. ظهر دين المعين بظهور النبي أحمد. يا هلا نبي محمد، يا هلا نبي محمد، ذلك الفضل من الله. يا هلا ظهر دين المعين بظهور النبي أحمد. ظهر دين المعين بظهور النبي أحمد. يا هلا نبي محمد، يا هلا نبي محمد، ذلك الفضل من الله. يا هلا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل وسلم عليه
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى جلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال صلوات تسمو للنفس بمولاها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان سحور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان منال وإصلاح في دنيا الناس وأخراها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بالتقوى رمضان يكفر مفردا من خطى الناس وما اختلطا رمضان يكفر مفردا من خطأ الناس وما اختلطا فعسى من عفو الله عتا لقلب الأمر يرعاها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Terima kasih kami ucapkan kepada santri Anwarul Mukhlasin.
Penampilan kedua, kultum, perwakilan Ummahatul Mukminin kepada Ustazah Asmaul Husna, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Ja'far Muhammad sebagai kiai kami. Al-Mukarram wal Muhtaram Abah dan Umi sebagai pengasuh kami. Al-Mukarram wal Muhtaram guru-guru kami tercinta yang senantiasa kami harapkan doa dan keberkahan ilmunya. Yang kami banggakan, teman sejawat sahabat surga, pondok pesantren Ummahatul Mukminin wa Anwarul Mukhlasin yang senantiasa berkobar tanpa terbakar di garis juang menjadi penjaga kalamullah. Si pesek bertemu si pesek berkata, "Halo, Sek." Si mancung bertemu si mancung berkata, "Halo, Cung." Si gendut bertemu si gendut berkata, "Halo, Ndut." Si pesek bertemu si mancung yang bergandengan dengan si gendut berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Alhamdulillah, segala puji-pujian hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat melimpah yang tak jarang sampai tumpah-tumpah. Mulai dari nikmat iman, nikmat sehat badan, serta nikmat dapat merasakan puasa di bulan Ramadan. Terlebih karena kita di penghujung masa mendekati liburan, maka sebentar lagi kita akan merasakan nikmat scroll HP sambil rebahan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Salawat beriringkan salam semoga tercurahkan kepada lelaki junjungan yang tampan lagi rupawan, yang lebih tampan dari Stephen William, yang tak pernah kenal teknologi zaman edan, yang tak kenal Facebook dan TikTokan. Akan tetapi namanya viral tanpa sponsor konten FYP-an. Beliaulah Habibi Khairul Anam Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada keluarga dan sahabat beliau, serta kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan penuh iman dan ketakwaan. Amin ya Allah. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama ingin masuk surga jalur free admin. Di era zaman yang tak baik-baik saja, berita setiap hari penuh huru-hara, mulai dari bencana dan kriminal yang akal tak lagi bisa menerima. Anak bunuh ayah, ayah bunuh ibu, ibu tikam tetangga. Narkoba dijadikan lumrah dan dibuat pesta. Belum lagi zina yang sudah dianggap love language. Di kalangan remaja tak pacaran, tak menyala. Media sosial penuh perdebatan.
Fitnah-fitnah tersebar lebih cepat daripada kebenaran. Hari ini orang-orang bisa dihancurkan hanya dengan satu postingan. Hari ini satu dosa dapat dilakukan hanya dengan satu sentuhan jari tangan. Krisis adab, krisis moral yang menjadi problematika umat zaman sekarang. Rasul pernah bersabda, akan datang suatu zaman yang penuh fitnah, di mana orang-orang paginya ia beriman, siangnya imannya hilang. Betapa dahsyatnya ujian zaman sekarang. Maka benteng diri tak cukup benteng Takeshi. Agar tak goyah, agar tak gentar, tentu kita butuh pondasi. Pondasi yang kita butuhkan bukan sembarang pondasi. Tak cukup dengan semen padang dan besi. Benteng yang kita butuhkan hari ini ada dalam sabda Nabi dan firman Allah dalam kitab suci. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Belum dinamakan sholat jika hari ini sholatmu tak bisa mencegahmu dari sedapnya slot dan chip yang jackpotnya tak tentu. Belum dikatakan sholat jika hari ini sholatmu tak bisa mencegahmu dari ayang-ayang haram yang kamu hasad, gibah yang itu melulu. Kan dianggap beban. Banyak di antara kita menganggap sholat bukan sebagai kewajiban. Yang penting sholat wajib. Tak kita perhatikan lagi waktunya sholat. Yang penting masih ada waktu untuk sholat. Sholat bukan lagi prioritas, melainkan rutinitas gerakan yang asal terabas. Tak kenal apa itu tumaknina. Telah hilang makna-makna doa dalam ruku dan sujud yang kita lakukan di atas sajadah. Padahal awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati shalah. Amalan yang pertama kali akan hisab di hari kiamat dari seorang hamba adalah sholat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang sama-sama mengharap ridha Allah. Jika ingin tahu bagaimana kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah salat kita. Di urutan manakah salat menjadi kehidupan, menjadi kepentingan dalam kehidupan kita? Jika hidup terasa sulit, usaha yang jatuh susah bangkit, dipeluk hutang yang melilit, kerja banting tulang, tapi ekonomi masih menjerit-jerit. Rupa-rupanya subuhnya hilang di alam mimpi. Zuhurnya sibuk, alasan tanggung, kerjanya sikit-sikit lagi. Asarnya lemes, alasan capek kali. Maghribnya nonton dangdut KDI. Isyanya ia pun ketiduran di depan TV. Selamat, selamat, urusan hidupmu sedang dinomor akhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana engkau mengakhirkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku sekalian, Allah tak pernah butuh salat kita. Kitalah yang butuh salat. Agar siratal ladzina an'amta 'alaihim menjadi nikmat dunia dan akhirat. Kalaupun di dunia keadaan nikmat kita tidak nikmat-nikmat banget, dengan sholat kita tidak tekor bandar. Miskin di dunia plus tak mau sholat, maka akan melarat di akhirat kelak. Jika kita sholat, miskin di dunia, insya Allah di akhirat akan menjadi konglomerat. Oleh karenanya, wahai saudara-saudaraku, marilah kita perbaiki sholat kita. Dari yang penting sholat, menjadi sholatlah yang paling penting selagi masih ada umur. Karena hari ini di tengah terbaring di dalam kubur sana, suatu hal yang mereka sesali adalah sholat-sholat yang kadang-kadang mereka tinggalkan. Ingat,
mati tak pakai notifikasi, maka sholatlah selagi masih ada nyawa yang Allah beri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya ingat diri ini dengan sebuah pantun. Tor monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Meskipun zaman kita zaman kotor dan penuh huru hara, semoga kita tetap istiqomah dalam iman dan takwa. Tor monitor ketua, kondisi lagi gacor ketua, kondisi lagi gacor ketua. Saya mohon undur diri semua, mohon maaf atas segalanya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Asmaul Husna. Penampilan ketiga, storytelling, yang akan dipersembahkan oleh Ananda Ashifasa Kominisa dan Ananda Uswatul Ummah. Kepada Ananda, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dari seorang sahabat yang merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukannya, dan dia pun merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah dari seorang sahabat, Bilal bin Rabah, kepada Rasulullah. Bilal bin Rabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat membuat seorang Bilal bin Rabah tak sanggup lagi untuk mengumandangkan azan. Bilal bin Rabah pun meminta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai khalifah, izinkan aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan, kata Bilal. Maka Abu Bakar pun berkata, tidak bisa wahai Bilal, aku tidak mungkin menurunkan seseorang yang telah ditinggikan oleh Rasulullah, kata Abu Bakar. Maka Bilal pun berkata, aku mohon wahai Abu Bakar, izinkan aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Maka Abu Bakar pun bertanya, apa alasanmu wahai Bilal? Mengapa kau tak mau lagi mengumandangkan azan? Maka Bilal pun melemparkan pandangannya ke arah menara dan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bilal berkata kepada Abu Bakar, Abu Bakar, setiap hari ketika masuk ke sholat, aku datang ke rumah Rasulullah. Lalu aku mengatakan, Rasul waktu sholat. Lalu Rasulullah yang gantian datang ke rumahku. Lalu Rasul mengatakan, Bilal waktu sholat. Dan itu kami lakukan 5 kali sehari wahai khalifah. Itu berulang-ulang setiap hari. Dan kini sudah tidak ada lagi Rasul. Bagaimana mungkin aku bisa mengumandangkan azan tanpa ada Rasulullah di sisiku wahai Abu Bakar? Kata Bilal yang tak mampu lagi membendung air matanya.
Dan Abu Bakar pun mulai meneteskan air matanya dan mengizinkan Bilal untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Bilal pergi ke Syam karena sudah tak sanggup lagi berada di Madinah. Bermainnya kalau berada di Syam. Dan pada suatu malam Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah katakan kepada Bilal, Wahai Bilal, alangkah gersangnya hatimu wahai Bilal, alangkah keringnya hatimu wahai Bilal. Tidak adakah rasa rindu hatimu kepadaku wahai Bilal? Sudah lama kau tidak mengunjungiku wahai Bilal, kata Rasulullah. Dan ketika itu Bilal pun terbangun dari tidurnya dan ia menangis sekeras-kerasnya. Lalu datanglah saudara-saudara Bilal dan mengatakan, Wahai Bilal, mengapa engkau ini wahai Bilal? Ada apa? Apa yang terjadi kepadamu wahai Bilal? Lalu Bilal pun berkata kepada saudara-saudaranya, Wahai saudara-saudaraku, aku bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah katakan hatiku telah mati. Rasulullah katakan hatiku gersang. Wahai saudara-saudaraku, aku takut jika Rasulullah meninggalkanku, kata Bilal. Maka saudara-saudara Bilal pun mengatakan, Wahai Bilal, sudah saatnya engkau ziarah ke makam Rasulullah. Pergilah wahai Bilal. Bilal pun mengambil untanya dan memacu untanya untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Di perjalanan ia menembus siang dan malam, panas dan dingin, tak terasa derayan air mata telah mencucur di pipinya. Ketika ia sampai di Madinah, ia lihat bukit-bukit Madinah. Semakin berteteslah air matanya karena saking rindunya dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika ia sampai di pintu gerbang kota Madinah, Bilal melihat di bangunan-bangunan kota Madinah ada wajah Rasulullah di sana. Di setiap sudut kota-kota Madinah ada wajah Rasulullah di sana. Maka semakin berteteslah air mata Bilal. Dan ketika ia sampai di makam Rasulullah, ia bersimpuh dengan suara yang lirih yang mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, kata Bilal. Bilal tak mampu lagi membendung air matanya. Ketika ia menangis, ada seseorang yang menepuk pundak Bilal dan mengatakan, Wahai Bilal, apakah kau sudah kembali lagi ke sini wahai Bilal? Bilal pun menoleh ke arah belakang. Ternyata dia adalah Abu Bakar. Bilal berdiri dan memeluk Abu Bakar dengan sangat erat. Di sisi Abu Bakar ada Umar. Dan Bilal berkata kepada Abu Bakar, Wahai Abu Bakar, aku takut wahai Abu Bakar. Rasulullah mendatangiku di dalam mimpiku. Rasulullah katakan hatiku telah mati. Rasulullah katakan hatiku gersang wahai Abu Bakar. Aku takut jika Rasulullah meninggalkanku, kata Bilal. Maka Bilal pun mengatakan, aku takut wahai Abu Bakar. Dan Abu Bakar pun mengatakan kepada Bilal, Wahai Bilal, air mata yang engkau teteskan karena kerinduanmu kepada Rasulullah tidak akan ditinggal oleh Rasulullah, wahai Bilal. Apalagi engkau adalah orang yang tak akan pernah ditinggal oleh Rasulullah. Lalu Bilal pun mengatakan, Wahai Abu Bakar, tapi aku Bakar. Lalu Abu Bakar mengatakan, Wahai Bilal, jika engkau rindu kepada Rasulullah, kumandangkanlah azan. Azanlah wahai Bilal, kata Abu Bakar. Aku tidak akan sanggup melakukan itu wahai Abu Bakar. Aku tidak sanggup. Maka datanglah dua orang dari arah belakang Bilal. Mereka adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dan mereka berkata, Wahai kakek Bilal, kami adalah cucu Rasulullah, kakek Bilal. Azanlah kakek Bilal. Betapa kami rindu dengan suaramu, wahai kakek Bilal. Bilal pun menatap keduanya. Bilal menatap wajah Hasan yang mirip dengan Rasulullah. Bilal menatap kaki Husain yang mirip dengan Rasulullah. Bilal pun memeluk keduanya dengan sangat erat
Dan mereka berkata, azanlah wahai kakek Bilal, kami rindu dengan suaramu. Dan Bilal pun berkata, baik, aku akan coba untuk memandangkan azan kembali. Subuh pun tiba, di mana semua orang telah berkumpul di dalam masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Disitulah laki-laki hitam itu mulai memecahkan barisan. Ia mulai berjalan ke arah menara. Di situ mereka semuanya meneteskan air matanya, karena biasanya di sisi Bilal selalu ada Rasulullah. Kali ini sudah tidak ada. Bilal hanya berjalan sendiri ke arah menara. Berteteslah air mata Bilal, berteteslah air mata mereka. Dan Bilal pun naik ke arah menara. Ia mencoba melemparkan pandangannya ke arah belakang. Biasanya di sana ada wajah Rasulullah. Biasanya di sana ada Rasulullah. Tapi kali ini sudah tidak ada. Bilal pun mencoba untuk memandangkan azannya. Dan bergoncanglah bahu Bilal. Ia tak sanggup untuk memandangkan azan. Ia memandangkan azan dengan suara yang gemetar, dengan suara yang lirih. Dan ia berusaha untuk memandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Bilal. Lalu semua orang yang berada di masjid bergemuruh tangisan mereka. Suara azan Bilal mengingatkan mereka kepada Rasulullah. Lalu Bilal pun melanjutkan azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun apa yang terjadi? Semua ibu-ibu yang ada di kota Madinah berbondong-bondong datang ke masjid dan mereka mengatakan, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah bangkit kembali? Apakah Rasulullah datang kembali? Mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Aku rindu dengan Rasulullah. Orang-orang yang ada di dalam masjid. Dan orang mengatakan, tidak, Rasulullah sudah wafat. Itu hanyalah suara Bilal. Karena suara Bilal mengikat mereka kepada Rasulullah. Mereka tak sanggup lagi membendung air matanya. Bergemuruhlah tangisan mereka. Karena biasanya di samping Bilal ada Rasulullah SAW. Kini Rasulullah sudah tidak ada lagi. Lalu Bilal pun berusaha untuk melanjutkan azannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an. Dan apa yang terjadi? Bilal pun terjatuh pingsan. Ia tak sanggup mengucapkan nama Muhammad. Ia tak sanggup mengucapkan nama Muhammad di dalam azannya. Dan ketika ia sadar dari pingsannya, ia mengatakan, lanjutkanlah azan. Aku tak sanggup untuk mengucapkan nama Muhammad. Lanjutkanlah azan, kata Bilal. Kisah kerinduan ini membuatkan pelajaran yang luar biasa pada kita semua. Rasulullah SAW pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, betapa aku rindu dengan saudara-saudaraku. Maka sahabat-sahabat pun berkata, apa maksudmu ya Rasulullah? Kamilah saudara-saudaramu. Apa yang kau maksud ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun berkata, kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi aku rindu dengan saudara-saudaraku. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka orang yang tidak pernah melihatku. Mereka orang yang tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka taat kepadaku. Mereka rindu dengan diriku. Mereka melakukan apa yang aku lakukan, dan aku rindu pada mereka. Siapa mereka? Kitalah seseorang yang dirindukan oleh Rasulullah. Rasulullah sangat cinta dan rindu kepada kita. Namun bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengikuti sunnah Rasulullah? Apakah kita sering bersolawat kepada Rasulullah? Apakah kita sering melakukan apa yang dilakukan Rasulullah? Wahai Rasulullah, kamilah hamba-hambamu yang ingin berkumpul bersamamu di lagumu nanti, wahai Rasulullah.
Semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Insya Allah. Insya Allah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf kepada guru-guru kami dan para sahabat-sahabat kami seperjuangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda. Acara selanjutnya penampilan drama yang akan dipersembahkan oleh santri Anwarul Mukhlasin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung saja kami tim teater Anwarul Mukhlasin akan mempersembahkan kepada hadirin sekalian drama kolosal yang bertemakan tentang Abu Nawas. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Sebelum kami memainkan drama ini, maka alangkah baiknya kami memperkenalkan aktor kami satu persatu. Muhammad Hafiz Akbar berperan sebagai Raja Harun Ar-Rasyid. Daniel Ryan berperan sebagai penasehat raja. Dan Muhammad Ghizlan pun berperan sebagai raja, sebagai penasehat raja. Al-Farizi Wirapratama berperan sebagai penasehat raja. Rafi'ul Azmi sebagai penasehat raja. Aktor kita pada malam hari ini Muhammad Rafi Mutawalli Al-Gegerungi, berasal dari Gegerung, berperan sebagai Abu Nawas. Adelpin Priyu Utama berperan
sebagai penjual jamu. Naufal Andrian berperan sebagai Ibu Kasidah. Habib berperan sebagai ibu-ibu pengajian. Zeki berperan sebagai Ustadz Kondang. Maka terimalah persembahan dari kami, tim teater Anwarul Mukhlasin. Selamat menyaksikan. Let's check it out. نبدأ بقراءة البسملة. Baginda Harun Ar-Rasyid sangat geram dikarenakan beliau baru saja dikerjai dan dijahili oleh Abu Nawas. Ia dijual oleh Abu Nawas di pasar budak. Oleh karenanya, Raja Harun Ar-Rasyid berencana untuk memberikan hukuman kepada Abu Nawas. Akan tetapi, jika dihukum secara langsung, Abu Nawas yang pintar dan cerdik pasti dapat menghalangi dan menghindari hukuman yang akan diberikan oleh Raja Harun Ar-Rasyid. Raja Harun Ar-Rasyid pun mengumpulkan Perdana Menteri dan bermusyawarah agar bisa menjebak Abu Nawas. Wahai para perdana menteriku, tahukah kamu apa yang sudah dilakukan oleh Abu Nawas kepadaku? Kurang ajar dia. Dia sudah menjualku di pasar budak. Berani-beraninya ia menjual aku di pasar budak. Sekarang aku berencana untuk menghukuman kepadanya. Akan tetapi, kalau aku menghukumnya dalam keadaan seperti ini, aku yakin dia pasti bisa lolos dan menghindari hukuman itu. Apa kalian memiliki ide untuk menghukum si Abu Nawas itu? Wah, kurang ajar memang itu Abu Nawas. Baginda, aku memiliki ide. Bagaimana kalau kita tuduh saja ia menjadi pencuri? Kita letakkan diam-diam di rumahnya barang paling berharga di istana ini. Lalu kita tangkap dia atas kasus pencurian. Wah, tidak bisa. Ngawur kamu. Dia itu punya seribu cara. Bagaimana pasti pun dia pasti bisa bebas dari hukuman itu. Bagaimana? Ada cara lain? Bagaimana kalau kita tenggelamkan saja dia, Yang Mulia? Kita culik, lalu kita lempar dia ke sungai Nil. Itu pasti berhasil. Gila kamu. Lord, itu sama saja membunuh orang. Aku ini adalah raja yang bijak. Ngapain aku melakukan cara kotor seperti itu? Raja, saya memiliki ide, Raja. Bagaimana kalau seperti ini? Kita ajak dia untuk mengikuti sayembara bersama kita. Nah, bagus. Dia akan memang senang itu ikut-ikut sayembara seperti itu. Bagus. Hayo, sayembara apa yang akan kita buat untuk dia? Begini Yang Mulia Raja, kita tantang dia untuk bertelur bersama kita. Kita ajak dia ke pemandian eksklusif VIP kita malam ini, lalu kita tantang untuk dia bertelur. Nah, sedangkan kita bawa terus telur emas, telur perak, telur perunggu, kita simpan. Dia kan tidak memiliki persiapan, otomatis dia pasti kalah. Nah, kalau dia kalah, maka kita akan bisa menghukumnya. Bagus itu. Aku setuju. Kamu bawa si Abu Nawas itu ke hadapanku sekarang.
Abu Nawas pun dibawa ke hadapan raja. Ia pun diundang untuk mandi bersama di kolam air hangat raja bersama dengan seluruh para perdana menteri. Hei Abu Nawas, aku memanggilmu kemari untuk niat yang bagus. Bagaimana keadaanmu setelah menjualku? Apa kamu bahagia? Untung aku adalah raja yang baik dan juga bijaksana. Aku tidak langsung memenggal kepalamu kemarin. Nah, untuk merayakan kemenanganmu karena sudah menjualku, aku akan menantangmu. Oh, bukan. Maksudku, aku akan mengundangmu. Ayo, kita mandi bersamaku dan para perdana menteri yang lainnya. Apa? Mandi bersama? Mandi bersama bagaimana itu maksudnya yang mulia raja? Bukankah? Bukan begitu Abu Nawas. Maksudku adalah kami mengundang untuk mandi di grand opening kolam berenang VIP milik orang kaya. Begitu, sana kami akan mandi kembang dan berendam bersama. Pokoknya aku ingin kau datang. Abu Nawas pun berkata di dalam hati, ia sangat bimbang. Wah, ini pasti jebakan. Kalau aku tolak, raja pasti marah denganku. Tapi kalau aku terima, ini pasti adalah malapetaka yang akan datang untukku. Bagaimana ya ini? Ya sudah, bismillah, kita tawakkaltu ala Allah. Aku pasti selamat kali ini. Baik yang mulia raja, dengan sama hati saya akan datang menghadiri ajakan yang mulia raja. Keesokan harinya, raja pun bersama dengan para perdana menteri menyiapkan telur emas, telur perak, telur perunggu yang telah disimpannya. Para perdana menteri dan raja, mereka terlebih dahulu masuk ke dalam kolam. Dan menunggu kedatangan Abu Nawas. Datang juga kamu Abu Nawas. Silakan masuk ke pemandian. Tentu saja yang mulia, mana mungkin saya menghindari dan tidak memenuhi panggilan yang mulia. Silakan masuk dan berendam bersama kami. Oh iya Abu Nawas, jika berendam seperti ini saja, tentu tidak asik dan tidak seru. Aku punya sayembara untukmu. Ini adalah sayembara paling penting. Nah, kamu harus ikut. Kalau kamu tidak ikut, aku akan menghukummu. Kalau kamu menang, kamu bebas dari hukumanku. Tapi kalau kamu kalah, kamu akan aku hukum. Aduh, kan sudah kuduga. Pasti ujung-ujungnya begini. Apalagi rencana si tua bangka ini. Tentu, baik yang mulia. Hamba siap untuk mengikuti sayembara yang akan engkau buat. Begini, wahai Abu Nawas. Kita akan lomba siapa